عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga selalu tercurah buat baginda mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, di pertengahan ini ya, di bulan Rajab ini yang kurang dari 60 hari lagi kita masuk ke bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Sebelumnya kita masuk ke bulan Sya'ban, maka memang kita harus mempersiapkan energi, ilmu, semangat untuk nanti masuk ke bulan yang mulia itu. Tidak tiba-tiba kita masuk ke bulan mulia itu kemudian melakukan ibadah, tapi memang harus ditata, dilatih di bulan Rajab, bulan Sya'ban dan Ramadan. Semoga Allah berikan kepada kita kesempatan hidup dan melakukan ibadah dengan baik di bulan Ramadan itu. Di kesempatan ini, siang ini kita akan berbagi beberapa ayat, 3 ayat saja di surat Al-An'am, di ayat ke-125, 26 dan 27 ya. Sebagaimana biasa kita akan bacakan ayatnya. Di beberapa menit ke depan kita akan berbagi 3 ayat ini. Allah firman: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis samaa. كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. Allahumma hamna bil Quran. Ya Allah, rahmati kami semua di majlis Al-Quran. Baik, tentang Islam Allah katakan faman yuridillah, barang siapa yang diinginkan oleh Allah. Saya ulangi ya. Faman yuridillah, barang siapa yang diinginkan. Siapa menginginkannya? Allah. Siapa yang menginginkannya? Allah. Ayyahdiyahu, Allah untuk memberikan hidayah kepadanya. Yashrah sadrahu lil Islam, Allah lapangkan hatinya dengan hidayah Islam. Siapa yang memberikan hidayah? Allah. Apa jenis hidayah itu? Islam. Untuk apa hidayah itu? Yashrah sadrah, untuk melapangkan dada. Jadi yang memberikan hidayah itu bukan siapa-siapa, tapi Allah. Tidak ada seorang pun yang bisa memberikan hidayah. Hatta Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak mampu memberikan hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha.
Wahai Muhammad, sungguhnya engkau tidak mampu berikan hidayah bagi siapa yang engkau cintai, tapi Allah berikan hidayah bagi siapa yang Allah kehendaki. Paman Nabi nggak masuk Islam, padahal dia adalah orang yang selalu membela Nabi, ya, membela keponakannya, tapi nggak masuk Islam. Karena hidayah punya Allah Subhanahu wa taala. Saudara, dada itu, kalau kita ini kan terbagi tiga ya. Ada saudara, ada qalbun, ada fuadun. Sering saya sampaikan itu. Jadi kita ini terbagi tiga dalam diri kita ini. Ada saudrun, saudrun itu dada. Alam nasrah lakal sadrak. Dada itu bagian depan sini. Jadi dia itu kalau emosi, marah, senang, ya kan, bahagia, sedih, biasanya di dada bagian luar. Sadrak, ya kan, bagian luar ini. Jadi kalau kita marah itu deg jantung, ya kan, atau kita terlalu senang, akhirnya jantungnya berdetak kencang, ya kan. Pas kangen, ya kan, sama seorang yang dicintai waktu kecil, ngelihat atas rumahnya aja udah deg-degan, ya kan. Apalagi ngelihat dia beli es, ya kan, deg-deg gitu. Sadroh namanya, sadroh. Ada lagi yang paling dalam namanya qalbun, masuk lagi ke dalam, namanya qalbun. Qalbun itu berbolak-balik. Makanya kita sering doa itu, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai Allah yang maha membolak-balikkan hati, mantapkan hatiku di atas agamamu. Gampang betul bolak-balik. Detik ini senang, detik selanjutnya susah. Detik ini suka, detik selanjutnya benci. Waktu itu senang banget, ya kan, senang banget. Ketika dengar lagu sekarang ini ibu-ibu, dasar pelakor, ibu-ibu itu. Padahal dulu senengnya ngeliat itu kan, udah cantik, soleha, apalagi, ya kan, nyanyinya syahdu, ya kan, nangis dibuatnya selawatan, ya. Sekarang tanya emak-emak yang suka itu, dasar pelakor, ya kan, dasar nyanyinya rohani, tapi akhlaknya halus, katanya gitu, ya kan, zaman ini. Jadi saat itu senang, saat langsungnya selanjutnya bisa tidak senang. Berbolak-balik itu hati, ya kan, hati itu bolak-balik. Jadi makanya kita itu minta sama Allah untuk jangan sampai terbolak-balik hati kita itu. Kalau tetap di atas iman, tetap di atas iman. Yang ketiga itu fuadun, paling dalam lagi, hati nurani namanya kalau bahasa kitanya. Kalau dalam ayat disebutkan ma kadzabal fuadu ma ra'a, tidak mendustai fuad, hati kecil, apa yang dia lihat. Jadi tulus, ya kan. Biar dia pendosa, hati kecilnya itu ngomong ini dosa, ya kan. Kalau dia melakukan kebaikan, dia tahu ini karena Allah atau ria atau sum'ah karena orang lain, gitu ya, hati kecil. Baik, majelis Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati seorang, dada seorang itu bisa lapang karena Islam. Islam itu mengajarkan semua hal dalam kehidupan kita ini. Maka orang yang Islamnya benar, jiwanya itu yasrah, jiwanya itu lapang dari perbuatan yang dia lakukan itu. Jadi kan dari iman Islam yang dia lakukan itu. Jadi kita itu diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya dengan Islam kita beribadah sehingga hati kita tunduk patuh, tetapi dengan Islam ini juga mengajarkan kepada kita untuk bersabar, untuk qanaah, ya kan, untuk ridho atas ketetapan Allah. Itu Islam mengajarkan kepada kita. Maka orang yang benar Islam itu lapang dadanya. Misalnya satu poin, ya, misalnya Allah mengajarkan kepada kita tentang kesabaran. Islam kan mengajarkan tentang kesabaran. Jangankan perkara-perkara yang kecil, perkara besar, Allah ajarkan kepada kita untuk ridho atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam ketaatan, sabar dalam meninggalkan maksiat, sabar ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar itu diajarkan oleh Islam. Jadi kalau hal-hal besar aja kita sanggup menghadapinya, apalagi hal-hal kecil yang berkaitan dengan kesabaran. Gak gampang hati kita itu luka, gak gampang kita itu emosi. Karena Islam mengajarkan untuk bersabar, misalnya, ya kan, gitu. Ngantri nasi goreng, ya kan, malam-malam ngantri nasi goreng, tiba-tiba disalib sama ibu-ibu, ya. Mas, saya duluan ya mas, lapar, ya kan. Masya Allah bu, saya juga lapar, ya kan.
saya beli nasi goreng ini juga buat makan, bukan dikoleksi, ya. Ini koleksi nasi goreng kambing, ya kan, nasi goreng petek, enggak, ya kan, enggak dikoleksi. Tetapi disalib sama orang, ya kan, maka kita latihan, oh sabar, mungkin ibu ini udah 3 hari nggak makan, ya kan. Islam mengajarkan kepada kita untuk sabar, jangan kan perkara-perkara besar, perkara kecil kayak gini, lewat, ya kan, lewat perkara kecil kayak gini. Antri ke ATM, ya kan, tiba-tiba disalib ke emak-emak, maaf ya dek, duluan, ya. Mau ngambil duit. Masya Allah bu, kita juga mau ngambil duit, bukan mau ngambil wudhu, ya. Kalau mau ngambil wudhu ke masjid, ya. Tapi kita dilatih untuk bersabar. Mungkin ibu ini, ya kan, token listriknya bunyi terus, ya kan, gas habis, beras habis, ini buru-buru dia ngambil uang. Jadi majelis Allah Subhanahu Wa Taala, perkara-perkara besar lewat dalam ajaran Islam ini kita hadapi. Apalagi urusan kecil, ya kan? Nah, makanya kata Allah Subhanahu Wa Taala, dengan hidayah iman, dengan hidayah Islam, maka seorang itu menjadi yasra sadrahu, lapang. Ibadah ketaatan ini membuat lapang, Pak. Kita ini kalau jauh dari Allah, Pak, gelisah kita ini. Kita ini kalau nggak sholat, kesiangan aja tersebut. Aduh, seharian itu capek, ya kan, kucing lewat aja pengen ditendang, ayam tetangga lewat aja, ayam. Padahal ayam itu tiap hari lewat situ, ya kan. Tapi rasanya kesel aja, capek, lelah. Kenapa? Karena ibadah kita nggak bagus. Tapi kalau ibadah kita tenang, ibadah kita bagus, ya sadrahu, hati kita lapang. Siapa yang memberikan itu? Allah yang memberikan itu. Bukan kita buat-buat, bukan. Allah yang memberikan kepada kita hal itu. Wa may yurid an yudillahu, barang siapa yang Allah inginkan kesesatannya, Allah sesatkan dia. Yaj'al sadrahu, Allah jadikan hatinya dhayiqan, sempit, harajan ka'annama yas'adu fis sama. Hatinya itu sempit seperti seorang yang menuju langit, ya kan? Yas'adu fis sama, terbang ke langit. Artinya kalau naik pesawat tuh kayak gitu, dengan capek, sakit dengan kita. Nah, Allah contohkan kayak gitu. Zaman dulu nggak ada pesawat, ya. Tapi Allah contohkan seperti orang yang terbang ke langit, nggak ada kurang oksigen, ya. Sehingga artinya itu sempit, susah. Itu Allah yang mengatakan. Jadi dengan keislaman lapang hati kita. Dengan ketidakislaman atau tidak melakukan amalan-amalan keislaman, sempit hati kita. Siapa yang menyatakan itu? Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kan, bukan Ustaz cuma nyampaikan aja ini. Jadi kalau mau lapang, amalan Islam. Kalau mau sempit jiwa, jauhi agama ini, ya kan, tinggalkan ketaatannya. Maka semua akan menjadi problem, semua akan menjadi masalah. Kadzalika yaj'alullah, dan begitulah Allah Subhanahu wa taala menjadikan rizqan 'alal ladzina la yu'minun, bagi balasan bagi orang-orang yang tidak beriman. Jadi majelis Allah Subhanahu wa taala syukur betul ketika Allah berikan hidayah iman ini kepada kita, sebab Allah menginginkan hidayah itu tetap di hati kita. Bukan kita yang minta. Kita lahir dalam keadaan muslim, keluarga kita dalam keadaan muslim, dan sangat ingin kita wafat dalam keadaan Islam itu. Kata Allah Subhanahu wa taala selanjutnya, wa hadza siratul rabbika mustaqima. Ini adalah jalan sirat, jalan untuk engkau, jalan yang lurus. Qad fassalnal ayat, telah kami jelaskan kepada kalian ayat-ayat liqaumi yadhakkarun, bagi mereka orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka apa? Lahum darussalam, bagi mereka adalah darussalam, kampung keselamatan, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Di mana tempat surga itu? Inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Wa huwa waliyuhum, dan dialah Allah pelindung mereka, bima kanu ya'malun, dari apa yang mereka lakukan. Jadi majelis Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang saleh terdahulu selalu berdoa, Rabbana tawaffana muslima wa alhiqna bis salihin. Ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan muslim dan kumpulkan kami bersama orang-orang saleh. Dan kita selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikan hati, mantapkan hati kami untuk tetap di atas agamamu. Maka orang yang muslim kemudian dia wafat dalam keadaan Islam, peluang besar dia masuk ke Darussalam. Asal kata yang sama, rumpun kata yang sama, al-Islam, keselamatan atau kedamaian, atau berserah diri seorang kepada Allah Subhanahu wa taala.
sehingga hadir damai dalam hatinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita hidayah dalam keislaman ini, melakukan ketaatan-ketaatan sampai Allah wafatkan kita dalam keadaan itu. Kita sempurnakan dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai Allah yang Maha membolak-balikan hati, mantapkan hati kami untuk tetap di atas agamamu. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai Allah yang arahkan hati kami untuk bisa selalu taat kepadamu. Allahumma afriq alaina sabra wa tawaffana muslimin. Berikan kami kesabaran dalam taat kepadamu ya Allah, sampai engkau wafatkan kami dalam keadaan muslim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah hidup kami di bulan Rajab dan Sa'ban. Berkahilah kesehatan dan keluarga kami di bulan Rajab dan Sa'ban. Dan sampaikanlah kami untuk hidup dan beribadah dengan baik di bulan Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanallah wa bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.